Saya ingat betul pada waktu itu kami sedang diajar tentang makna kaidah baqa'u makana ala makana. Sedang kita mikir begitu di depan Tuan Guru Yusuf tentang apa arti baqa'u makana ala makana. Tiba-tiba masuk ular dari bawah pintu. Masuk, ular itu masuk dan dia masuk ke bawah tikar. Begitu dia masuk di bawah tikar, kan tikar itu bergerak-gerak. Saya dan ada sahabat saya namanya lalu Muhammad Iqbal. Saya ingat betul kami berdua mengaji usul fiqh, loncat kami ke atas. Karena kami loncat, ularnya ikut loncat. Keluarlah dia dari bawah tikar itu. La ilaha illallah. Saya mohon maaf, saya pada waktu itu saya lupa adab sama guru, sama Tuan Guru Yusuf. Saya dan lalu Muhammad Iqbal itu cepat-cepatan berlindung di balik Tuan Guru Muhammad Yusuf. Jadi Tuan Guru yang kita suruh menghadapi ular itu. Ibu hadirin dan hadirat sekalian, nama saya Muhammad Zainul Majdi. Sering saya disebut dengan Tuan Guru Bajang. Tuan Guru itu bahasa Lombok ya. Saya nggak tahu kalau di Sulawesi Selatan ada tidak sebutan itu. Tapi yang mirip ada sebutan Andre Guruta. Nah, Guruta atau Tuan Guru. Lalu ada disebut Bajang. Bajang itu artinya muda. Muda karena dulu ya Bapak Ibu. Dulu tahun 1997 ketika saya pulang dari Kairo, selesai tamhidi. Belum selesai master saya, tapi tamhidinya sudah selesai. Begitu saya sampai di Lombok, maka dibandingkan dengan tuan guru yang lain, memang saya paling muda waktu itu. Maka disebut Tuan Guru Bajang. Sekarang sudah tidak muda, tapi namanya sudah kedung melekat, ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan doa bahwa dalam kebajangan itu ada semangat untuk berjuang. Itu yang saya bawa, mudah-mudahan untuk kita semua. Saya, bapak-bapak dan ibu, adalah anak pesantren. Maka betul yang disampaikan oleh Dr. Andi Adrus tadi. Saya ini anak pesantren. Ada yang masih ngaji nahu nggak di sini? Apa ngaji nahu kitabnya? Pertama kita khotamkan Matan Al-Ajrumiyah, lalu kemudian naik ke Syarah Dahlan, lalu kemudian naik kita baca Al-Kawakibud Durriyah, lalu kemudian naik kita baca Alfiyat ibn Malik, lalu kemudian terakhir untuk saya dulu kita baca Mughnil Labib an Kutubil A'rib Ibn Hisham. Sama seperti yang kalian pelajari. Kita belajar juga ilmu saraf, kita belajar juga ilmu balaghah, kita belajar ilmu tauhid, mengaji. Semua matan-matan yang saya yakin di Asadiyah juga sama diajarkan seperti itu. Karena insya Allah kalau saya dengar tadi Al-Maghfurlah Hadratul Syekh Andre Guruta Al-Allamah Syekh Muhammad As'ad Al-Bugisi, insya Allah kalau saya dengar tadi yang disampaikan, pohon ilmunya itu sama dengan guru kami di Nahdlatul Ulama. Guru-gurunya sama. Ada Said Abbas, ada Syekh Jamal Al-Maliki. Saya juga yakin pasti Syekh Umar Hamdan juga beliau pernah berguru di situ. Dan para masyayikh, Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Hasan Muhammad Al-Masyah, Syekh Said Al-Yamani, dan banyak sekali para masyayikh. Asy-syajarah wahidah wal furuq katsirah. Jadi batang pohonnya itu sama walaupun cabang-cabangnya di mana-mana. Di sini di bumi Sengkang ini, cabang dari ilmu yang ada di Makkahul Mukarramah itu namanya Pondok Pesantren Asadiyah. Di Lombok, tanah Selaparang, ada juga cabangnya di situ dari ilmu para masyayikh di Mekah, namanya Pondok Pesantren
Darun Nahdatain, Nahdlatul Watan. Di tanah Jawa juga banyak. Semua al-aghsan wal furu', semua cabang-cabang, semua dahan-dahan itu al-aslu wahid. Dia punya batang yang sama. Itulah ilmu-ilmu dari para masyayikh dan para guru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Maka kita ingat ungkapan para ulama bahwa al-isnadu minad-din, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan sanad ilmu sebagaimana yang diberikan oleh Al-Maghfurlah Hadratul Syekh Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Asad Al-Bughisi rahimahullah rahmatal abrar, bahwa apa yang beliau terima dari para guru-guru beliau itulah yang menjadi pipa ilmu yang mengalirkan keberkahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Itulah kunci bapak-bapak ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana satu pondok pesantren yang jauh dari keramaian, berapa kilo dari Makassar nih bapak ibu? Santri-santri semua pernah ke Makassar? Saya yakin banyak yang belum pernah ke Makassar. Tapi tidak apa-apa. Dulu banyak sahabat saya yang belajar di Kairo, dari penjuru, dari pojok di Republik ini, dari satu kampung. Dia tidak pernah kemana-mana, tidak pernah ke kota besar, langsung dari pondoknya itu berangkat, dia transit sebentar ke Jakarta, lalu terbang menuntut ilmu ke Kairo. Maka anak-anak Sengkang, walaupun belum pernah menginjak Makassar, insya Allah sebentar lagi akan menginjak Makkahul Mukarramah. Insya Allah akan menginjak Kairo. Insya Allah akan menginjak New York. Insya Allah akan menginjak tempat-tempat di dunia ini yang ada kebaikan, bisa kita belajar sebagai umat Islam. Jangan ada perasaan minder sebagai santri. Jangan ada perasaan kami ini santri, apa yang bisa kami lakukan. Ini bukti hidup seorang santri. Saya Muhammad Zainul Majdi dengan ilmu dari pondok pesantren, dari kampung, dari tempat yang jauh, dari ibu kota di NTB itu namanya Desa Pancor. Tapi saya tekun menuntut ilmu, istiqomah, tekun menuntut ilmu. Ada masyayikh ambil tabarukan, cium tangannya, minta doa. Ngaji saya ingat waktu kecil. Di sini ada sawah nggak? Dulu di Pancor itu beberapa masyayikh itu yatafarraqun, dia tidak di satu tempat. Jadi ada di ujung sini, ada di ujung sana. Sebagian dari masyayikh itu, salah satu yang saya ingat namanya Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, seorang yang sangat soleh, seorang yang sangat berilmu. Pada waktu itu kalau mau mengaji, kita lewat sawah. Malam-malam lewat sawah, gelap. Kadang-kadang tiba-tiba di bawah kaki itu ada suara desis ular. Ular. Lari kita, pakai sarung. Kadang-kadang jatuh. Dan yang saya ingat pernah sekali saya ingat pada waktu kami mengaji kitab Usulul Fiqh. Saya lupa, ada kitab Usulul Fiqh Syekh Mukhlis, itu ditulis oleh ulama dari Sumatera Barat. Apa namanya saya lupa itu. Kaidah-kaidah Usul Fiqh. Saya lupa nama kitab itu. Saya ingat betul pada waktu itu kami sedang diajar tentang makna kaidah baqa'u makana ala makana. Sedang kita mikir begitu di depan Tuan Guru Yusuf tentang apa arti baqa'u makana ala makana. Tiba-tiba masuk ular dari bawah pintu. Masuk. Ular itu masuk dan dia masuk ke bawah tikar. Begitu dia masuk di bawah tikar, kan tikar itu bergerak-gerak. Saya dan ada sahabat saya namanya Lalu Muhammad Iqbal, saya ingat betul kami berdua mengaji usul fiqh, loncat kami ke atas. Karena kami loncat, ularnya ikut loncat. Keluarlah dia dari bawah tikar itu. La ilaha illallah. Saya mohon maaf, saya pada waktu itu saya lupa adab sama guru, sama Tuan Guru Yusuf. Saya dan Lalu Muhammad Iqbal itu cepat-cepatan berlindung di balik
Tuan Guru Muhammad Yusuf. Jadi Tuan Guru yang kita suruh menghadapi ular itu. Untung Tuan Gurunya pemberani. Dia ambil ular itu, dia pegang. Memang ular tidak berbisa, tapi ular lumayan besar. Anak ular sawah itu. Karena di situ sekitarnya sawah. Diambil, diangkat, dibuang. 1 minggu kami tidak berani mengaji di sini. Itu yang dulu kami rasakan sebagai seorang santri. Kemudian Allah takdirkan selesai dari ibtidai, dari Tsanawiyah Muallimin 6 tahun, kemudian berangkat ke Kairo, pulang dari Kairo, kemudian diberikan amanah oleh tokoh-tokoh masyarakat maju pada pemilu kada langsung. Itulah pemilu kada, pemilihan gubernur yang pertama di NTB langsung oleh rakyat. Pada saat itu orang mengatakan, ini siapa? Ini Zainul Majid TGB. Ini anak ingusan, tidak mungkin bisa menang. Saingan berat-berat. Gubernur yang waktu itu masih menjabat, mau maju lagi. Lalu pejabat-pejabat yang hebat-hebat tidak dipandang sebelah mata. Tapi alhamdulillah, dengan berkat keberkahan dari pondok pesantren, dengan berkat doa-doa dari para guru, berkat nilai-nilai yang dipelajari di pondok pesantren, begitu hari pemilihan, alhamdulillah diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tahun 2008. 2013 ulang lagi periode kedua. Alhamdulillah nisbah kemenangannya lebih besar dibanding periode pertama. Artinya apa? Artinya bahwa masyarakat merasakan kepemimpinan dari santri itu ada hasil yang baik. Bahwa kepemimpinan dari santri itu ternyata menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan untuk masyarakat. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu, anak-anakku, para santri-santriwati, juga bapak-bapak, para auliaul umur, antum, anda semua, para orang tua, bapak, ibu, jangan khawatir, jangan resah, jangan gelisah terhadap masa depan. Percayakan anak-anak bapak ibu belajar di pondok pesantren ini, pondok perjuangan ini, insya Allah nanti akan ditempatkan di tempat perkhidmatan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya